Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk ikut hadir di rapat dalam rangka ini adalah RTL. Nanti saya akan memaparkan rencana tindak lanjut KBS. KBS tersendiri itu adalah kelompok belajar siswa di sekolah, di mana ini yang saya kasih nama Bima Sakti. Karena Bima Sakti tersebut itu salah satu tokoh pewayangan di dalam Pandawa. Ya, ini yang saya kasih judul kebugaran jasmani. Latar belakang KBS tersebut adalah pembelajaran PJOK dengan tema kebugaran jasmani dirancang untuk mempromosikan suara, pilihan dan kepemilikan peserta didik dalam proses belajar. Konteks program ini melibatkan karakteristik sekolah dasar negeri Bangsal 3 yang saya ajak di sini ya, yang memiliki komunitas belajar yang aktif. Berdasarkan pemetaan, aset kami memiliki fasilitas olahraga, di antara lain adalah alat-alat olahraga, lapangan, dan kerumbuk serta jaringan wifi yang memadai. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa beberapa siswa memiliki tingkat kebugaran yang rendah berdasarkan hasil survei. Ada minat yang kuat dari siswa untuk meningkatkan kebugaran mereka dan berpartisipasi dalam kegiatan fisik yang menyenangkan. Selanjutnya, tujuan program KBS ini adalah visi dari program ini untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan mendukung penumbuhan dalam peserta didik. Tujuan yang lebih spesifik adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang pentingnya kebugaran jasmani, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam aktivitas fisik, menguatkan kerjasama tim, keterampilan sosial melalui permainan kebugaran. Selanjutnya yaitu capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian yang pertama adalah siswa memahami konsep dasar kebugaran jasmani. Langkah-langkahnya itu pengenalan materi melalui video dan diskusi kelas, serta hasil yang diharapkan. Di sini ada beberapa hasil yang diharapkan. Salah satunya adalah siswa dapat menjelaskan manfaat kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Capaian yang kedua yaitu siswa berpartisipasi aktif dalam aktivitas aerobik atau yang biasa kita sebut dengan senam ya. Tapi senam di sini adalah senam irama yang setiap hari Jumat kita lakukan. Capaian yang ketiga, siswa mempraktekkan latihan kekuatan dan kelenturan. Langkah-langkahnya adalah demonstrasi dan praktek gerakan kekuatan serta kelenturan. Di sini lebih tepatnya itu senam lantai Bapak Ibu ya, yang pakai matras. Hasil yang diharapkan adalah siswa memiliki rutinitas latihan yang mencakup kekuatan dan kelenturan. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini antara lain skala programnya. Program ini dirancang untuk siswa kelas 5 usia 10 sampai 11 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan kelas 6 juga boleh, dengan melibatkan seluruh siswa dalam kelas tersebut. Pengaturan programnya, kegiatan akan dilakukan selama seminggu dengan alokasi waktu setiap hari atau sekitar 2 jam pada mata pelajaran olahraga. Tempat pelaksananya ada di halaman sekolah atau di ruang kelas. Mitra komunitas berkolaborasi dengan pelatih kebugaran lokal, guru kelas, serta orang tua untuk mendukung pelaksanaan program. Pemanfaatan aset seperti fasilitas olahraga dan keterlibatan komunitas yang ada di lingkungan sekolah. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah memiliki sumber daya seperti lapangan olahraga, alat-alat dasar olahraga, serta dukungan dari komunitas dan orang tua. Dengan pemikiran berbasis aset, kami akan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal dan mengundang narasumber untuk memberikan wawasan tambahan. Di sini keterlibatan orang tua juga sangat penting untuk mendukung kegiatan di rumah. Selanjutnya ada rencana evaluasi. Evaluasi akan dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, di antaranya siswa,
melalui survei kepuasan dan refleksi tertulis setelah setiap kegiatan berlangsung. Guru dan staf itu ada observasi dan catatan harian selama pelaksanaan program ini berlangsung. Orang tua atau wali murid wawancara dan survei untuk mendapatkan umpan balik tentang perubahan yang mereka amati di rumah. Jadi kesimpulannya adalah proses pengambilan keputusan akan melibatkan diskusi dengan tim pengajar, siswa, dan komunitas untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi tantangan tersebut. Sampai sini barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo silakan. Saya Pak. Oh iya Bu, silakan Bu. Bentar Bu, Pak ini. Perkenalkan Pak, nama saya Bu Emarin. Saya mau bertanya, ini kan program ini kan tadi dilaksanakan di sekolah ya Pak ya? Nah, apakah itu bisa dilaksanakan di rumah gitu Pak? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Emma. Pertanyaan yang tadi disampaikan adalah program ini bisa disampaikan di rumah. Bisa Bu, karena ini kan program KBS ya, artinya itu kelompok belajar sekolah itu bisa diaplikasi di rumah karena yang tadi saya sampaikan itu ada peran serta orang tua atau wali murid. Jadi nanti si peserta didik tersebut itu bisa dipraktekkan di rumah. Baik, seperti itu Bu. Apakah ada pertanyaan lainnya? Monggo Bapak Ibu. Ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Umi akan bertanya, apa saja kendala yang dihadapi pada saat KBS diterapkan? Terima kasih. Terima kasih untuk Bumi, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertanyaan yang untuk memotivasi saya ya, itu pertanyaannya adalah apa kendala. Nah, di dalam ini kendala-kendala tersebut itu diantaranya waktu Bapak Ibu. Karena kalau di sekolah itu kan waktunya terbatas. Tadi pertanyaan yang kedua dari yang pertama dari Bu Emma itu bisa dipraktekkan di rumah. Jadi waktunya bisa disesuaikan. Terus yang kedua, tantangan yang kedua adalah kurang keikutsertaan siswa. Artinya siswa itu kurang aktif dalam kegiatan ini. Itu tantangan atau kendalanya. Cukup paham Bumi? Barangkali ada pertanyaan selanjutnya. Saya Pak. Silakan Pak. Atur ini dari Pak Roman Pak. Tadi pertanyaan Bu Emma sama Bu ini dilaksanakan di rumah tadi boleh Pak ya. Kemudian kendala juga tadi Bapak sampaikan. Dan sekarang RTL yang Bapak maksud itu akan dilaksanakan kapan? Kalau tadi di rumah boleh, di sekolahan boleh, kendala juga sudah ada. Sekarang RTL tersebut akan dilaksanakan kapan? Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Rohman. RTL ini akan dilaksanakan pada setelah selesai ujian. Pas kebetulan ini kan nanti bulan Desember ada ujian semester yang pertama. Itu biasanya setelah ujian itu akan adanya kelas meeting. Nah, di saat itu saya akan mempraktekkan atau tindak lanjut, rencana tindak lanjut ini pas pada saat kelas meeting tersebut. Begitu Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan selanjutnya, monggo. Cukup ya Pak. Baiklah, untuk rapat hari ini atau rencana tindak lanjut hari ini saya cukupkan. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.